keren ya. Tanpa basa-basi lagi, kita sambut Aral C. Sahabat roti semuanya, Oke. tetap okray ya, okray. Thank you very much. Membangun sebuah komunitas yang memang kerjasamanya itu ada, semangatnya pun semuanya. Sebelum kita lanjutkan obrolan yang lebih mendalam lagi, Ya. kita saksikan yang satu ini. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Oke. Jadinya ya. Saya ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan disampaikan. Yang pertama mungkin dari saya dulu, Wara ya. Ya, silakan Kang Oke. Ahmad. Sebenarnya saya sudah lama mendengar Aral CS ini, Kang. Bahkan udah beberapa gitu. kali saya lihat penampilannya ya. Ya, Oh, gitu. di acara-acara desa gitu ya. Kang, ada beberapa acara yang pernah saya tonton dengan beberapa atraksi juga ya. Tapi saya belum tahu secara jelas apa sih Aral ini. Tolong dijelaskan ya. Mulai dari Aral itu singkatan apa, bergerak dalam bidang apa gitu. Supaya saya juga dan para pemirsa di rumah lebih tahu. Oke. Enggak, silakan. Oke, jadi Aral dulu waktu saya bikin sebuah komunitas ini, yang kumpul itu anak-anak Aral. Iya. Sebenarnya Aral tadinya bukan singkatan ya. Kalau orang bahasa Sunda Aral itu apa sih? Aral Jasa apa? asal. Aral Subaha, Aral semacam Subaha. persepsi apa? Rasa kesel yang nggak terungkapkan, jadi kita Iya. Aral gitunya. Oke. Tapi kesini-kesininya banyak kawan-kawan kami yang dibilang Aral itu animal and reptile lover. Wow. Jadi situ aku tambah karena posisi kita di Ciponde ya. Iya. Jadi kita bikin Aral CS itu animal and reptile lover Ciponde Subang. Wow, luar biasa. Luar biasa. Jadi nyambung juga ya itu. Iya, ya, akhirnya dari- nyambung juga. Memang juga. udah dari segi perkataan mungkin udah dirangkai ya, Kang Santos. Mungkin seperti itu juga bisa. Mungkin seperti itu juga. udah jodohnya mungkin ya, udah jodohnya. Udah jodoh. Pas ya. jodoh. Pas, Oke. pas itu ada kata Aral, pas bukan disingkatnya juga lebih mudah gitu ya, dibikin Nah, singkatannya juga. Iya. selebihnya kayak gitu. Iya. Kami bergerak di bidang konservasi. Iya. Oke. Terus pelestarian satwa, ada edukasi, seni dan budaya bermacam. Jadi Wow. di dalam gitu. Aral CS itu ada divisi pendidikan, ada divisi seni dan budaya, terus kemanusiaan juga. Iya. Alhamdulillah berjalan. Oh. Mungkin bermacam-macam ya Kang Santos. Iya, ya? bukan Iya. hanya Wah, tentang keren reptil juga. aja, bukan Iya. hanya tentang reptil. Jadi dalam kesenian ada mungkin, keseniannya juga. Betul sekali. Oke. Iya, ada apa masalah kemanusiaannya juga gitu ya. Mungkin misalkan kalau ada yang bencana alam atau Iya. apa gitu ya. Oke. Oh, Seperti begitu waktu ya. itu kita ada bencana banjir, waktu di Pemanukan, Oh, waktu iya, iya, di kita Pemanukan, sini, iya. iya. Waktu di mana yang main puting beliung waktu itu. Iya. Jadi Kita- ikut menyalurkan begitu ya. Betul sekali. Oke. Iya. Kita lebih cenderung dibilang relawan sih. Oh, relawan ya, kemanusiaan dan relawan lingkungan kemanusiaan. hidup. Oke, iya. Yang tadinya kata orang-orang itu bilang reptiler, padahal enggak segitu juga sih. Iya. Memang kita basicnya mencintai satwa, Iya. baik itu mamalia, reptil dan segala macamnya lah gitu. Iya. Cuman untuk edukasi kita memilih ke ular. Ular Nah, gitu kenapa? Karena kontroversi banget ya ular Iya. itu. Sebagian orang masih menganggap bahwa ular itu musuh yang harus dibunuh, padahal enggak. Oh, Kita iya. akan mencoba menanamkan bahwa satwa itu suatu anugerah yang harus kita syukuri ya. Iya. Pasti sekecil apapun itu ada perannya di sebuah alam ini, di ekosistem ini pasti ada perannya. Walaupun Iya. itu berbahaya bagi kita, Iya. tapi di situ ada perannya dia. Oke. Habitat yang perlu dijaga juga dalam sistem mata rantai makanan. Betul sekali. Iya. Oke. Iya, iya.
Nih barusan kan berbicara tentang dari artian aral ya, Kang Santos. Ya ya. Mungkin Okray mau sedikit tanya nih. Boleh boleh. Kapan sih komunitas aral dibentuknya, Kang Santos? Oke, aral dibentuk waktu itu tanggal 5 Juni kalau nggak salah. Oh. 2018 ya. Oke. Dari data di sekretaris saya Ridwan. Mungkin dari perjalanan ngebentuk dari Kang Santos mungkin ada kesulitan atau gimana ya? Perlu perjuangan yang gimana? Mungkin bisa diceritakan apa gimana? Perjuangan ya pastilah, karena kita harus membentuk pribadi-pribadi yang berjiwa sosial gitu. Kenapa waktu kita ospek dulu saya tanya, waktu mereka masuk, jadi gini ceritanya. Gimana? Kalau mau masuk ke komunitas itu kan saya kasih formulir pendaftaran, Iya, betul. surat izin orang tua, dan segala rupanya gitu. Jadi biar segalanya tertanggung jawabkan Betul. ya. Wah. Di situ saya kasih pertanyaan, apa motivasi Anda masuk ke aral gitu. Oke. Nah, banyak sih yang masuk. Waktu itu saya baca-baca, saya seleksi, ingin belajar reptil, ingin ini itu. Jadi Padahal berbagai macam yang harus dipelajari itu banyak berarti ya, Kang iya, Santos. Wah. cuman padahal satu yang saya inginkan. Apa tuh? Jadi saya ingin menggugah jiwa sosial mereka, jiwa Wow. peduli. Ya, jadi buat generasi ke depan gitu Betul. ya. Peduli itu peduli ke lingkungan, peduli ke Iya. sesama dan sebagainya. Iya. Jadi kalau untuk cuman belajar reptil banyak sekarang di media sosial, banyak di Iya, Wikipedia dan tapi kan segala harus macam. sama yang ahlinya juga. Nah. Dan mungkin dari komunitasnya juga harus ada dong. Oke. Mungkin tadi sedikit terbentuknya aral ya. Mungkin dari satu persatu bisa apa sih yang dipelajari selama untuk generasi yang telah ikut komunitas dari Kang Santos? Pertama jelas sebuah ekosistem. Kita harus belajar banyak tentang ekosistem ini, di mana di dalamnya berperan satwa-satwa itu kan. Iya. Ya, seperti ular, Iya. itu menyangkut masalah rantai makanan dan sebagainya. Jadi selama ini teknologi pertanian kadang mengandalkan sebuah pestisida ya, Iya. baik itu berupa insektisida, herbisida dan segala macamnya yang dibilang pestisida. Oke. Nah, kita akan mencoba semacam penanggulangan hama terpadu itu melalui tindakan-tindakan seperti pelestarian sebuah satwa. Jadi Wow. karena di dalam sebuah rantai makanan mereka akan berkesinambungan. Iya. Jadi selama ini mungkin di sawah banyak hama tikus ya, Betul. pasti banyak hama tikus. Apalagi sawah-sawah sekarang kurang terjaga kebersihannya gitu, tikus makin banyak. Nah, peran peserta ular di situ, peran sertanya dia akan memangsa tikus. Jadi membantu mengendalikan populasi hama tikus seperti itu. Oke, Makanya jadi wajib membantu kita. para petani juga. Betul ya? sekali. Oh, Kang Ahmad, nih, enggak, itu makanya Kang jadi- Ahmad kalau punya sawah nih, kalau banyak itu bisa langsung hubungi. Jadi Antara CS. jadi oke, saya jadi menangkapnya itu Oke. yang diberantas itu jadi jangan ularnya ya. Jadi itu yang akan memutuskan rantai makanannya ya. Wow. Proses seperti itu sudah alamiah ya, Iya, yang itu. Tuhan ciptakan Tuhan semuanya ciptakan itu emang udah seperti itu. kayak Iya, gitu. iya. Oh Oke, iya. berarti oke. memang dari perjalanan terbentuknya memang udah seperti ada aturannya juga ya, Kang Ya, Santos. Wah, barangkali begitu. luar biasa ya. Oke, silakan Kang Ahmad mungkin Iya. untuk yang ketiga. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih alasan dan motivasi teman-teman membentuk komunitas aral ini gitu ya? Motivasinya gitu ya. Jadi motivasi ya. Iya. Semacam mungkin visi dan misi kayak gitu ya. Iya, betul. Kita berharap kita adalah sebuah kata pelestarian ya. Iya. Kita pengen melestarikan banyak hal, melestarikan satwa, melestarikan kebudayaan, melestarikan seni dan segala rupanya. Iya Jadi betul kita sekali. sebenarnya adalah ke arah pelestarian. Jadi di dalamnya mungkin pasti konservasi dan segala rupanya pasti begitu. Oh iya iya. Oke, mungkin tadi berbicara tentang motivasi nih, Kang Santos. Oke, mau tanya lagi nih, sama Kang Santos ya. Untuk sekarang ini kegiatannya apa aja sih, Kang Santos? Pengen tahu nih, Okra ya, buat pemirsanya juga. yang Kegiatan di rumah. kami yang jelas pertama belajar ya, anak-anak Iya. sekolah kan kebetulan masih tahap belajar. Kita harus selalu belajar bahwa segala sesuatu itu harus dipelajari dengan lebih serius. Iya. Karena tahu sendiri apalagi mengenai tentang ular ya itu Iya. kita memang harus benar-benar belajar. Kita nggak bisa mempelajari sekilas untuk Betul. mengetahui, karena sebagian ular dari kurang lebihnya 300 jenis spesies itu kan ada yang berbisa, ada yang enggak. Jadi kita pertama jelas belajar.
Kedua, sosialisasi. Kita berusaha mensosialisasikan Oke. pelestarian satwa ini kepada masyarakat. Karena kedepannya bisa mencapai di ambang kepunahan. Kalau Iya. lama-lama kita tidak mengerti bagaimana cara menghadapi ular itu. Ketika orang bertemu, kemungkinan satu kata mereka berkata dibunuh rata-rata. Iya. Karena mungkin karena takut atau mungkin karena apa gitu kan. Iya. Jadi nervous ya. Iya. Ketakutan Kang Ahmad nih. Iya. Tapi tidak untuk Kebanyakan ular seperti juga. Tidak untuk ular juga. Iya, iya, binatang yang Sekarang lain juga ya. banyak di sini mungkin anak-anak yang suka hobi berburu. Betul. Seperti biawak gitu ya. Iya, seperti biawak. Iya. Padahal mereka itu potensial banget untuk Iya. pengendali sebuah ekosistem yang Iya. harus kita pertahankan kayak Iya. gitu. Jadi kita harus menjaganya juga nih Kang Betul Santos sekali. ya. Oke. Nanti kedepannya anak cucu kita nggak bakal lihat yang namanya biawak itu seperti apa kalau kita betul berburu. juga, emang betul. Satu spesies komodonya yang waktu itu dilindungi. Dulu juga mungkin populasinya banyak banget, cuman karena memang dia endemik di sana aja. Cuman di sini nggak bisa kita pungkiri lagi, kelamaan kayak begitu juga. Lama-lama di sini juga punah yang namanya Iya. biawak atau varanus kayak gitu. Oke. Termasuk satwa yang lain. Kang Ahmad, Iya. mungkin dari Aral CS ya, untuk saat ini pernah gak masih menjalani petualangan mungkin ya Kang Ahmad ya, yang jauh atau yang dekat masih berpetualangan nggak maksud? Masih. Oke. Kebetulan kami juga sekarang lagi menjalankan sebuah konservasi. Jadi kita mengelola ada kawasan kurang lebihnya 2 hektar di sekitar Kostari yang kita jadikan kawasan nanti taman edukasi satwa di sana. Di sana kita harus observasi dulu beberapa jenis satwa apa aja yang ada di dalamnya yang harus kita jaga. Oke. Karena kedepannya kan kawasan itu kan jadi kawasan industri ya. Iya, Di betul situ sekali. kalau itu dipertahankan akan menjadi semacam satu oase di situ bahwa di sekian banyak lingkungan gedung-gedung yang tumbuh dan pembangunan yang itu masih Iya. ada satu titik yang tetap kita bisa rasakan kesejukannya. Yang dijaga kelestariannya. Betul sekali. Iya, Itu akan betul. menjaga untuk masalah penyediaan air juga karena masalah hal itu sekarang sudah mulai menipis sendiri. Iya, betul, betul. Jadi yang saya dapat tangkap itu kita dengan alam itu harus bersahabat ya. Iya, Nah, karena alam itu bukan antara kita aja dengan sesama manusia ya. betul. Kalau alam itu Alam itu bukan warisan loh. Itu Betul. adalah karunia Allah Subhanahu Iya, wa taala yang Jadi harus harus kita kita jaga. lindungin ya. Iya, bukan warisan nenek moyang kita bisa seenaknya kayak salah gitu. satu bukan. aja yang terputus rantai makanannya akan menimbulkan bahaya juga mungkin. Betul sekali. Dampaknya nanti Dampaknya. kerasanya sekian ke depannya. Iya, Mungkin dampak sekarang ke orang depannya. belum menyadari Belum ya. menyadari, Cuman iya. ke depannya pasti ada Nah, dampaknya kayak gitu. Mungkin kayak seperti ini banyak yang berburu biawak kayak Nah. akhirnya. Padahal biawak itu suka makan Telur telur-telur bisa. ular Iya. ya. Makanya Kita bisa dari sekarang ngebayangkan gini ya. Heeh. Jadi sebagian binatang tuh predator, memangsa, ada yang memangsa telur, memangsa binatang itu sendiri. Iya. Nah, kalau sistem alam, jadi berkurangnya itu lewat predator itu juga. Iya. Coba betul. kita bayangin kalau nggak ada biawak, mungkin populasi ular akan melonjak sedemikian Melonjak, rupa iya. kalau nggak ada pemangsa yang lain. Iya, iya. Jadi peran sertanya di situ juga ada. Kalau nggak ada biawak jadi paling banyak lebih menetas ularnya mungkin. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana kalau yang berbisa. Iya, ular berbisa itu. Makanya sekarang banyak ular-ular yang masuk ke pemukiman gitu ya. Karena ya habitatnya mungkin jadi berlebih ya. Ya di tempat-tempatnya gitu. Jadi sebenarnya itu kenapa ular masuk ke pemukiman? Oke. Karena habitat dia sebenarnya udah mulai terusik. Oke. Oh. Mulai terganggu. Iya, Iya, entah itu dengan pembangunan atau entah itu Pembangunan, dengan oke. kerusakan berupa erupsi dan sebagainya. Oke, membuka lahan pertanian baru ataupun apa. Betul. Iya. Terus kadang kecerdasan kita itu kita kurang bisa membersihkan area sekitar, jadi dia akan menjadi sarang tikus di sana. Ah. Sedangkan tikus itu salah satu mangsa daripada binatang ular itu, dan dia akan mengejar ular masuk itu ke rumah. Rumah. Iya, oh seperti itu Oh, ya. berarti Jadi sedikit terpancing ya. Terpancing sama Terpancing ini. ya. Iya, Oh. Karena di alam juga tikus juga nyaman kalau kalau hanya alamnya itu udah rusak, tikus juga nggak nyaman di sana. Pak. Iya. Dia lebih nyaman di rumah. Baik, kita pengen jadi pengen tahu nih Oke. jenis-jenis ular itu seperti Oke, apa nih kita. Oh, boleh, boleh. Kan bisa Oke, mungkin bisa diperlihatkan, Diperlihatkan. untuk biar pemirsa juga yang masih nonton ya, Iya. dan yang masih standby terus di acara Rock Show Talk Show nih. Mungkin bisa dari Kang Santos silakan. Oke,
Oke, sebelumnya sahabat Rotis ya. Jadi perlu kita ketahui apalagi sekarang ini akan memasuki musim penghujan ya. Iya. Di sana pasti akan muncul beberapa spesies ular. Kita harus waspada mana yang berbahaya, mana yang enggak. Betul. Kita harus tahu Jadi, beberapa jenis ular berbahaya yang ada sekeliling kita. harus benar kita lindungi juga ya. Iya. Dan hal yang perlu kita lestarikan Kang Santos tentunya ya. Oke. Oke Kang Ahmad, mungkin udah ini ya. Oke, mungkin udah ini ya. Udah ada semua di sini. Yang pertama kita akan jelaskan beberapa jenis spesies yang berpotensi membahayakan di kita ya. Yang itu banyak di sekeliling kita. Kita harus waspada bila bertemu dengan ular-ular tersebut. Apalagi masuki musim penghujan ini, karena ini adalah masa menetasnya dia. Setelah melewati masa inkubasi sekian bulan yang lalu, dia sekarang udah mulai masa menetas. Di awal musim hujan nanti akan banyak turun, keluar. Kemungkinan masuk ke pemukiman juga kalau memang di situ kita kurang bisa menjaga kebersihan lingkungan juga, dan banyak tikus akan masuk sana. Pertama, kita yang saling banyak kita temui adalah Apa? kobra Jawa. Wow. Kobra Jawa. Itu bisa dijelaskan nggak? Mungkin lebih berbeda lagi dengan kobra yang biasa. Maaf. Sebenarnya kobra itu ya sama sih, ada kobra Jawa, kobra Sumatera, cuman tidak beda jauh. Mungkin lokality sama warna doang. Cuman untuk jenis ular hitam itu warna itu bukan jadi patokan untuk menentukan sebuah spesies. Betul. Karena dengan apa? Kadang ular itu ada kelainan genetik yang menyebabkan warna itu berbeda dari warna sebenarnya. Jadi warnanya yang membedakan begitu ya? Iya, betul. Oke. Jadi Kalau jadi untuk ukuran kobra Jawa bisa sampai berapa meter itu? untuk kobra Jawa untuk 1 meter berapa sih? 1 meter lebih itu bisa, cuman sekarang kita jarang jumpai. Oh, Ya jarang kenapa? dijumpai. Karena memang Sudah banyak langka diburu ya. Langka sih sebenarnya enggak, cuman ya. orang kalau ketemu cenderung dibunuh. Iya, Oh, cenderung. wow. Iya. Oh. Tapi satu hal juga, walaupun kita menyayangi binatang, tapi pasti mereka juga lebih menyayangi diri sendiri. Kalaupun itu akan mengakibatkan bahaya, mungkin mereka alternatif ke sana karena kurang pemahaman, jadi mungkin dibunuh kayak gitu ya. Oke. Ini banyak keluar di sekitar kita, dia berbisa tinggi, Iya. high venom kalau Oke. bahasa kitanya dibilangnya. Ini banyak di sekitar kita, banyak sekali. Jadi kawan-kawan dari sahabat roti semua harus hati-hati kalau ketemu spesies ini. Oke. Dia berbisa tinggi, dia punya kelebihan menyembur Wow. untuk jenis kobra ini. Berbeda dengan kalau king cobra kan tidak menyembur ya. Seberapa jauh bahayanya ini? Kalau dibilang seberapa jauh bahayanya, dibilang bahaya banget. Bahaya Iya. banget. Jadi Karena- lebih dari kobra biasa berarti ya? Apa gimana? Misalkan Maksudnya dipatuk gini. misalkan. Jadi pemahaman masalah kobra itu nggak ada kobra biasa sama kobra yang luar biasa. Jadi sama aja gitu. Sama aja, kecuali king cobra. Kalau king cobra memang beda, itu beda beda Oke. jenis. Kalau ini memang yang kebanyakan ada di sekitar kita seperti Oh, iya, ini. Iya, iya. Dia menyembur, dan kawan-kawan juga harus hati-hati apabila terkena semburan itu. Wow. Apabila kena mata, kita sarankan untuk segera mencari air yang mengalir. Air yang mengalir. Karena sebenarnya bisa ular itu dia lama-lama akan mengkristal. Oke. Kalau kita tersembur di mata, terus kita belum cuci, dia mengkristal di situ, kita kucek-kucek, kita ada luka di situ, sama aja dengan digigit. Wow, berarti sama aja dengan digigit ya? Iya, kalau ada luka di situ. Iya. Kalaupun kita cuma disembur doang, nggak sampai kita kucek, kalau kita terpejam, usahakan terpejam terus. Kalau kita bentar-bentar terus, baru kita nyari air mengalir, kita basuh supaya tidak ada semacam luka di dalamnya. Kalau dipatuk langkah pertamanya apa tuh? Nah, langkah pertama di batuk ular sebenarnya banyak cara pengobatan macam ular itu, tapi untuk kami masih mengacu kepada standar WHO. Kebetulan kami Iya. juga ikut diklat dulu untuk masalah iya. penanganan gigitan ular itu, walaupun cuman langkah awal, jadi first aid, jadi pertolongan pertama sebelum kita berangkat ke medis. Iya. Kita mencoba untuk imobilisasi. Oke. Apa itu imobilisasi? Imobilisasi adalah cara menghambat penjalanan racun, bisa bukan racun ya, bisa sama racun Bisa beda. ular, iya. Oke. Bisa itu dari titik lokal ke fase sistemik. Titik lokal itu di mana si bisa ular itu masih ada di sekitar gigitan, bekas gigitan kita, misalkan gigit di tangan sini. Ya. Di lokalnya masih di sekitar situ. Oke. Kalau sudah menjalur ke arah sistemik, ke organ-organ vital seperti jantung, paru dan sebagainya, itu Yang udah menyalur berarti ya? Nah, kayak gitu udah parah. Jadi kita dengan cara imobilisasi kita berharap racun itu tidak menjalar ke
organ-organ vital. Oke. Kita bikin bidai seperti orang patah tulang. Ya. Tujuannya untuk menghambat itu. Jadi kadang ada yang diikat, cuman itu tidak disarankan karena kadang terjadi pembengkakan yang parah. Iya, iya. Jadi untuk jenis-jenis kobra yang lebih cenderung ke neurotoksin, dia akan merusak syaraf. Itu Oke. kayak gitu. Sedangkan Oke. di kobra sendiri ada beberapa jenis racun bisa di. Jadi mungkin tadi berbicara tentang kobra Jawa nih ya, Kang Ahmad ya. Iya. Buat Kang Santosnya juga. Mungkin masih ada yang mau Perkenalkan. diperkenalkan ya, Iya. mungkin dari yang selalu sering di Jumpai. iya, dijumpai. Yang sering gitu ya. di sini juga ada ular gibuk. Wow. Ini banyak banget di sekitar kita. Iya, Ya, betul. betul. Dia sekali. warnanya seperti kalau di sini Coklat, bilang kalakai ya, seperti sampah ya. Iya, iya. Iya. Dia berkamuflase dengan daun-daun kering. Daun-daun Jadi kering. kadang kita tidak Hampir melihat tidak kelihatan keinjak. ya? Iya. Dia jenis viper tanah. Dia sangat berbisa, high venom, berbisa Iya. tinggi. Dia lebih cenderung hemotoksin yang akan merusak sel darah. Iya. Jadi kalau kita terpatuk itu rata-rata seperti semacam luka bakar, pembusukan. Bahkan kalau terlalu parah bisa diamputasi. Tapi kan sampai- Kang Santos nih, mungkin dari tadi orai gibug ya, Iya. ular gibug. Kang Ahmad berbicara ular Ular. gibug ya. Mungkin kan sering orang tuh tahu jenis kelaminnya, mungkin ada yang kalau perempuan bisa dibedakan nggak dari jenis kelaminnya? Untuk membedakan jenis kelamin itu lewat sexing ya. Ya. Jadi ada beberapa tipe sih. Pertama probing, kita pengenalan organ tubuh. Kalau sexing kita harus pakai alat. Oke. Tapi untuk lebih akurat ada sebuah alat namanya sexing itu. Jadi kita akan colok di kloaka. Iya. Kloaka itu apa? Kloaka itu di mana lubang tempat dia pup sama dia berkembang biak itu jadi satu. Iya. Jadi ular itu lubangnya satu sih. Tapi Kang Ahmad pernah nggak kalau okrek pernah lihat, cuman ada semacam ada kalung apa gimana itu? Apa mungkin itu jenis kelamin perempuan atau laki-laki? Tidak Kalau yang- begitu juga. Jadi untuk lebih akurat lebih baik di Ya. sexing. Kalau apalagi yang kawan-kawan yang berusaha breeding atau sebuah peternakan kawinkan ular itu Ya. harus di sexing lebih akurat. Oh. Kalau untuk ciri fisik kadang karena kelainan genetik bisa warna kalungnya bisa hilang karena kelainan genetik. Betul. Seperti itu halnya kita bawa ular sanca warnanya putih kan. Wow, itu Normalnya dia kan warnanya nggak kayak gitu. Iya. albino ini albino. jadi Iya. seperti warna biasa gitu ya, Iya. yang sering kita lihat. Saya penasaran nih, dilanjut aja nih. Dilanjut kemudian yang masih banyak sekitar juga di sini bilangnya bungka, ular Iya. bungka, Oh, iya. ular hijau ekor merah. Oh. Dia sama high venom berbisa tinggi. Oh. Ini hati-hati banyak di sekitar Wantilan juga kemarin yang kena gigit bapak-bapak lagi ngarit karena dia Iya. berkamuflase dengan daun-daunan. Daun-daunan, Warna iya. hijau kita nggak Iya, ngeliat hijau. tiba-tiba kita kena ini kegigit dia sama cuman dia jenisnya viper pohon. Oke. Yang kalau yang gibuk tadi viper tanah dia viper Iya. pohon. Oh, viper pohon. Makanya untuk ciri fisiknya hampir mendekati untuk bentuk kepala dan sebagainya. Iya. Dia berbisa tinggi. Ciri-cirinya ada di ujungnya tuh ada ekor berwarna merah. Oh, Ekor, jadi iya. sedikit ada warnanya ya? Iya, kita Oke. membedakannya di situ ada. Berbeda. Oke. Terus ukuran juga karena di kita sendiri untuk ular hijau itu ada beberapa jenis. Iya, Ada ular pucuk, ada ular Iya, ini. iya. Ini bungka kalau orang sini bilang. iya. Kalau bahasa Latinnya mungkin kalau di reptil gini, di reptil itu kenapa anak-anak sukanya makanya bahasa Latin? Iya. Karena untuk lokalitas setiap daerah itu bahasanya berbeda. Iya, berbeda Iya. betul Mantap betul. ya, luar Jadi biasa. kalau bahasa kita kan Trimeselus albolabris, kita Iya. ular bungka ini. Hmm. Dia ekor hijau ekor merah yang berbisa tinggi. Oke. Iya. Kang Ahmad, kasihan itu si A-nya yang lagi pegang ular putih. Mungkin mau sambil duduk gak apa-apa? Boleh Oke. silakan duduk Iya, di sambil enjoy duduk, ya. Oh iya. Kita okray selalu okray pokoknya. Pokoknya mungkin tadi berbicara tentang ular bungka. Oke, mungkin masih ada yang lebih yang lainnya lagi ya? Oke. Iya, silakan. selain ular gebuk, kobra bungka, di sini juga banyak spesies jenis ular weling yang berbisa tinggi. Oh, ular weling ya. High venom. Jadi Iya. high venom itu berbisa tinggi. Oke. Tingkatan berbisa itu ada low venom berbisa rendah, Oke. medium venom dan high venom. High venom ya. Jadi untuk weling ini dia berbisa tinggi. Hmm. Ular weling ciri-cirinya rata-rata warnanya seperti ini. Belang ya. Iya, cuman tidak semua ular warna belang itu ular weling. Iya. Ah. Jadi untuk kita tahu itu mana berbisa mana enggak itu kita harus benar-benar mempelajari lebih detail masalah ini.
Ini banyak dijumpai di area persawahan. Oh, jadi Tempat-tempat yang lembab di gitu. sawah-sawah pun ada ya? Banyak. Oke. Ini masih banyak di sekitar. Ya termasuk ular berbisa tinggi. Waktu itu ada kejadian seorang security di Karawang kena gigit ini dan tidak terselamatkan, dia Oke. meninggal beliau waktu itu lagi dinas. Iya. Nah, sedangkan ular belang sendiri kan saya bilang tidak semua ular belang itu ular beling seperti ini. Kita bawa Oke. satu sampel. Ini ular cinper, cincin perak. Oh iya, Kalau bahasa kitanya boiga, oh iya. ular boiga, Boiga dundrifolia. Ini kalau sekilas orang bilangnya wuling juga, Iya, padahal dia beda dari titik corak dan apanya juga berbeda. Beda ya? Beda dia, ya. dia Oke. medium venom. Jadi berbisa menengah. Oke. Kalau berbisa menengah itu efek di kita bisa pembengkakan, meriang kayak pembengkakan, gitu. iya, iya. Tapi Kang Santos nih, kok kenapa bisa dibotolin? Apa biasanya kan pakai yang kotak? Apa mungkin mau tampil beda? Nah, jadi gini, Oke. kita mencoba sistem baru. Kalau Oke. kita edukasi membawa spesies yang masih hidup untuk yang hal-hal yang high venom gitu, kita akan berpotensi mungkin ada gigit atau gimana. berbahaya Kita sekali ya. salah Jadi- pegang, mungkin dia lepas Iya. gigit ke penonton, Oke. ke anak-anak sekolah. Karena kita juga melakukan Oke. edukasi di sekolah-sekolahan. Meminimalisir Jadi ya. cara yang Oke. bagi kami lebih aman, kita Iya, mencoba dengan betul. cara begini kita Safety-nya. awetkan. Jadi lebih biar aman ya? safety. Iya. Safety. Tidak ada tujuan semacam Oh, iya. animal abuse dan sebagainya. Iya. Ini hanya sekedar sampel buat edukasi. Oke. Jadi lebih nyaman dan lebih aman lagi Kalau ya? yang di Betul. kaca yang ini ular. Oh, apa? ini sanca karpet. Oh, ini sanca juga. Iya, ini sanca karpet. Ini ownernya ada kebetulan dulunya ini dari Kang Panji dulunya waktu itu. Oh, Panji Petualang ya. Betul sekali. Iya. Ini kita serahkan ke beliau yang memilikinya, silakan. Jujur gua paling Ridwan. takut sama ular. Kang Ahmad belakang aja deh. Ini Aman. masih kecil. Enggak, pokoknya oper. Masih baby. Oh, babynya. Oke. Oh, babynya masih baby. Enggak. Ini bisa sampai ukuran berapa ini? Kalau Untuk ular karpet ini bisa mencapai ukuran panjang 4 meteran. 4 meteran, Bisa lebih. iya, bisa 4 meteran atau lebih ya. Iya. Ini jadi jenis sanca juga gitu ya. Ya, betul sekali. Iya. Sanca. Keluarga piton. Keluarga piton, iya. Ini saya pernah pengalaman ya. Seperti nih ular yang ini nih ya. Ini keluarga piton juga ya. Sanca Betul kembang sekali. kalau nggak salah ya. Betul. Pernah di pasar ada. Di pasar tapi di lubang gitu. Sampai digali lubangnya itu ya rame-rame. Segede yang mana ya? Nah ya seperti ukurannya segitu dah. Ukuran iya. Ukuran. Di dalam pasar itu, di dalam pasar. Oke. Oh. Itu bisa sampai ke dalam pasar gitu kan. Pasar itu kan rame gitu ya. Enggak bisa diceritain enggak? Maksud Bisa nyampe ke pasar itu gimana gitu? Nah, kita kembali ke hal yang tadi, masalah kerusakan alam Betul. tadi. Kalau di habitatnya mereka nggak nyaman, dia akan masuk ke kampung-kampung, seperti ke pasar. Ke pasar tuh pasti banyak namanya tikus-tikus yang apa? iya banyak. Bersantung ya kalau di sini. Banyak santung, iya, santung Iya kan? banget. Bersantung kan? Iya, Itu betul. makanan favorit mungkin Dia ya. makanan favorit, Favorit ya. Gurih pasti di sana tuh. Iya. Oke. Iya betul sekali. Mungkin ayam juga bisa untuk santapan Iya. dianya juga ya. Untuk jenis-jenis python Sama. itu bisa Oke. makan ayam. Kalau di alam yang ukuran-ukuran gede bisa makan babi, makan rusa dan segala macam Wow. bisa. Berarti semacam berdaging-daging aja gitu ya. Iya. Wah, Sebagian ular juga makan ular itu sendiri seperti kanibal kayak gitu. Iya. Terus yang ini ular Yang ini kobra Jawa. kemarin kita oh tadi yang kecilnya ya. ya ini Oh. untuk induknya seperti ini. Oh, Ini induknya hati-hati. Saya tidak Ini menyarankan jantan untuk betina ini. kira-kira? kita nggak disexing, cuman perasaan ini jantan. Sebenarnya kemarin yang betina bertelur. Oh iya. Ada di base camp kami dia Ya. bertelur. Setelah kita Oke. satukan ini dapat rescue dari kawan-kawan kami dari Damkar Subang. Waktu itu kita dipanggil rescue, nggak taunya dapatnya aduh gede banget ular kobra Iya. nih. Jadi hati-hati. Oke. Tapi Ini lanjut ini yang albino ini jenis yang jenis albino tuh. Nah, piton ini juga piton juga. masih keluarga piton. Ini Piton, adalah piton. Malurus python albino granit. Dia warna normalnya itu batik-batik hitam-hitam ya tahulah sanca namanya kalau di sini sanca kebo. Jadi ini Kang Okray bukan ular Eropa, bule gitu ya, Bule bukan. ya. Iya. Beberapa spesies ular karena Bukan manusia aja kelainan berarti ya? genetik Iya. bisa Oke. mengakibatkan warna berbeda. Ini jenisnya albino. Albino granit. Kalau untuk jenis kelaminnya Kang Santos mungkin bisa Nah, ini kebetulan pejantan. Oh, jantan Ini ya? pejantan. Ini usia 6 tahun, kurang lebihnya 6 tahun. Oh. Berarti ini udah nggak bisa panjang lagi ya ini? Masih. Oh masih. Untuk Oh. keluarga python bisa maksimal panjang, bahkan
ternyata di dunia itu untuk spesies jenis ular paling besar dan paling panjang itu di Indonesia piton itu sendiri. Yang di Kalimantan itu ya? Sama istilahnya ular piton tersebar di Pulau Ya. Jawa, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Kebanyakan di Asia banyak. Oh iya. Kalau di film-film kan kita lihat anaconda gede gitu ya. Gede ya, betul. Nah, Anaconda. sebenarnya Indonesia menduduki ranking pertama untuk masalah ular terbesar. Wow. Terpanjang. Oh. Maka kita harus bangga jadi warga Indonesia karena Betul. Oke. kaya dengan habitat satwa dan Iya. segala macam yang memang harus kita pertahankan, kita Iya. lestarikan. Iya. Oke, mungkin satu lagi itu yang paling ujung nih sanca apa ini? Satu lagi ini, Ya. ini masih keluarga sanca, keluarga piton juga. Karena kita memang untuk satwa eksotik kita memang memilih jenis-jenis kayak gini, tentunya yang aman. Oke. Jadi kita tidak memperkenalkan istilah jinak sama enggak. Kita memperkenalkannya terbiasa dengan manusia dan Betul. enggak. Sejinak-jinaknya binatang kalau Tapi dia untuk ukuran seperti ini Kang Santos mungkin usia berapa nih? Mungkin ini bisa ada usia berapa tahun sih Wan? Kemarin aku lupa lagi ini waktu datang itu. Karena dia pejantan kita mempertahankan berat tubuhnya supaya tidak gede, Oke. tidak terlalu gede karena susah mencari jodohnya nanti. Oh kalau jantan yang kecil ya? Ya, idealnya kalau di ular untuk sebuah breeding atau kawin ular itu pejantan lebih kecil daripada betina. Iya. Ya, contohnya yang punya saya sendiri yang albino itu dia susah cari jodoh karena Iya. ukuran terlalu gede. Iya, untuk beratnya itu berapa kilo Kang Santos? Kalau boleh Itu tahu. sampai 30 kiloan lah. Oh, 3 kilo ya? Iya, Mungkin kebetulan untuk ukurannya juga Kang Ahmad ya, mungkin masih bisa panjang juga nih. masih. Oh. Jadi untuk keluarga piton itu suatu kebanggaan buat Indonesia, itu bisa menduduki ranking pertama dari Oke. ukuran maupun umur maupun apa panjangnya di dunia itu Iya. bahkan. Pernah pengalaman Kang Santos menangkap ular ya jenis-jenis piton ya, paling panjang berapa meter itu? Kalau ketemu di alam, waktu itu saya pernah ditelepon Bapak Kusmayadi. Selamat malam Pak Kus. Kita rescue ular yang 5 meter panjangnya. Wow, Waktu itu 5 meter. di kampung apa sih? Bapak Haji Agus waktu itu. Tengah malam saya telepon. Oke. Dan gitu mungkin pengalaman pertama saya menangani ular sendirian karena Iya. yang lain cuma nonton karena mungkin 5 meter itu bobot berapa ya kalau 5 meter 5 itu? meter ya sampai gimana postur sih? Kalau posturnya Oh. nggak terlalu gede mungkin 20-30 30 kilo ya? Cuman Oh. kalau dia overweight atau ke apa gitu bisa lebih gitu. Bahayanya ular piton itu seperti apa? Bahaya ular itu adalah lilitannya. Lilitannya ya? Betul Oh, sekali. lilitannya. Jadi kalau untuk gigitan dia memang tidak memiliki bisa. Tidak memiliki bisa, Jadi iya. susra giginya agriva yang acak kayak gitu, dia Iya. tidak punya taring bisa. tidak punya taring bisa. Untuk iya, gigitan betul. tidak mengakibatkan apa-apa, kecuali kalau kita tergigit yang terlalu parah ukuran gede terus sampai iya. urat putus ya pastilah. Iya. betul. Cuman bahayanya adalah lilitannya. Oke, lilitannya. Jadi bukan kalau seperti kobra kan berbisa gitu ya. Iya. Mungkin kalau sanca cuman Lilitannya, ya, betul. lilitan. Oke. Dia membunuh masanya dengan cara melilit. Yang ukuran berapa yang paling membahayakan bisa sampai membunuh manusia dengan lilitannya itu? Oke. Untuk kobra kita lihat kekuatan Enggak, itu lilitan. yang maksudnya ular piton. Oke. Kan iya, sorry. suka dengar kan di berita-berita ada orang meninggal dililit. Oke. Iya. Oke, Kang Ahmad, mungkin tadi sedikit udah perkenalan reptil nih ya dari Kang Santos. Oke, mungkin Kang Ahmad kita langsung kembali yang udah masuk nih ya. Iya. Jadi Terlalu asik kita ya Iya. berbincang dengan Kang Santos, luar biasa. Pokoknya buat Aral CS-nya selalu semangat aja. Iya, Okre, baik. okre, okre. kita Oke. rehat sejenak dan Mungkin- saksikan yang Satu ini. satu ini.